Soal kondisi jalan di Jakarta dan sekitarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat karena dikhawatirkan akan membuat celaka lebih fatal lagi juga menjadi bahasan utama kami dalam Kompasiana TV hari ini. Kita akan melihat bagaimana pendapat masyarakat terkait kondisi jalan yang semakin rusak pasca musim hujan kemarin. Kita lihat. Kalau saya sendiri sih merasa terganggu ya kalau jalanan itu pada rusak atau berlobang. Dari PU nggak buru-buru diselesain gitu. Jadi ngindarin macet. Ya agak susah sih, apalagi kalau misalkan hujan gitu kan becek, celana kotor. Mungkin udah parah ya, jadi sering banyak kecelakaan juga. Bisa jadi kita kepleset atau kita terjatuh karena banyak lubang. Ban bocor, lahar rusak, terot, sayap, semuanya dah. Ini cuma pengaruhi jarak tempuh, jadi memperlambat, mungkin bikin macet bisa. Terus orang rem mendadak, mungkin kecelakaan. Jalanan-jalanan yang lubang dirapihin supaya para pengendara juga nyaman di jalanan. Cepat-cepat perbaikin aja, biar agak lancar. Khususnya yang di daerah pejalan kaki kayak di trotoar gitu. Jangan cuma pajaknya doang yang dimintain, tapi harus fasilitasnya juga dibenerin. Ya, karena sudah bergabung bersama kami di Kompasiana TV Mbak Vera Nuraini dari Hong Kong, kita akan tanya bagaimana kondisi jalan di Hong Kong. Kita akan bandingkan. Mbak Vera, mungkin bisa bercerita bagaimana kondisi jalan raya di Hong Kong, di sekitar Anda beraktivitas. Setahu saya ya kalau di Hongkong itu jalanan retak sedikit itu bisa segera diperbaiki. Jadi tidak perlu menunggu jalanan lubang, kemasukan air. Nggak perlu ada laporan ada yang kecelakaan gitu ya Mbak Vera? Iya, jadi nggak perlu sampai menunggu laporan, apalagi sampai menunggu ditanami pohon pisang oleh warga gitu. Jadi, itu kalau ada di Indonesia? Iya, jadi retak sedikit pun itu harus segera diperbaiki, dan biasanya di sini tuh perbaikan jalan dilakukan malam hari. Jadi keesokan harinya itu bisa langsung dipakai dan siangnya itu tanpa perlu mengganggu lalu lintas gitu, Mbak. Artinya nggak sampai satu hari, besok hari ini terlihat retak, besok sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat ya Mbak? Betul. Dan itu saya kira yang menjadikan Hongkong itu minim sekali kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan di jalan raya gitu. Baik, itu kalau di Hongkong. Kalau di Indonesia ada lubang, ada pohon pisang tiba-tiba. Kalau tidak ada tong di situ, itu malah makin membahayakan. Penanggulangannya seperti apa sih Pak Bambang? Baik, terima kasih Bu Cindy. Jadi memang bisa nggak kita seperti Hongkong yang cepat seperti itu? kita berkeinginan seperti itu. Jadi tadi juga saya bincang-bincang dengan Mbak Vero bahwa hambatan kita ini tidak hanya masalah infrastruktur saja atau jadi masalah anggaran juga bermasalah juga. Anggaran juga bermasalah. Anggaran yang kita punya untuk perbaikan jalan sebenarnya berapa sih Pak? Enggak, kan jatuhnya itu kan per 1 Januari. 1 Januari ini kan kita biasanya mengadakan tender dulu untuk mendapatkan penyedia jasa. Nah, efektif tuh April kita baru bergerak. Padahal hujan itu di bulan Januari, dari Februari. bulan November juga sudah mulai hujan. Makanya penanganan yang paling cepat itu sebetulnya yang tadi saya bilang ada kita mengadakan penutupan lubang segera mungkin. Karena itu memang ya tuntutan lah ya kita sebagai penanggung. Artinya masih bersifat sementara? Sementara karena selama musim hujan ini masih berlangsung itu kita nggak bisa melakukan permanen karena waktu kita gelar aspal pada saat hujan percuma, nggak ada gunanya. Artinya harapan masyarakat tadi yang disampaikan segera saja deh. Biar tidak segeranya itu adalah tambal dengan sementara, yaitu dengan batu kerikil yang diberikan semacam pengikat aspal sedikit, itu akan membantu. Yang penting tidak ada lubang sehingga pelayanan jalan itu bisa segera ditanggulangi. Kalau sementara artinya dalam kerikil kemudian ditambah aspal, tahan berapa lama sih sebenarnya Pak Bambang? Itu bisa kalau nggak hujan lagi kalau hujan itu lagi? Seminggu bisa sebulan juga bisa sebetulnya. Seminggu sampai sebulan bisa? Ya. Tapi untuk total itu secara permanen? Pertama menunggu tadi penyedia jasa tadi, kedua adalah kita harapannya hujan sudah selesai. Karena begitu aspal itu sudah tergenang, sebetulnya struktur daripada aspal itu sudah rusak. Kekuatan aspal kita sebenarnya berapa lama Pak Bambang? Yang ada di jalan raya di Jakarta? Sebetulnya
kalau menurut perhitungan kita desain itu 5 tahun. Hanya 5 tahun? Ya, dengan catatan bahwa itu drainasenya betul. Dengan catatan drainasenya betul, artinya karena tergenang ya? kan begitu hujan harusnya hilang, air masuk ke dalam drainase itu. Nah, yang terjadi kan sekarang drainasenya itu kan mampet, sehingga menggenang. Nah, saya cerita dulu ke masalah desain, bahwa drainase yang disediakan oleh jalan itu hanya sebatas kapasitasnya itu catchment selebar jalan. Artinya? Artinya bahwa dia tidak mampu menampung air yang dari pemukiman. Karena gini, kondisi seperti itu artinya tidak akan selesai ini permasalahannya. Jangan dipotong dulu. Drainase jalan ini seharusnya digendong oleh yang namanya drainase kota. Nah, drainase kota ini yang akan melanjutkan kepada pembuangan ke sungai dan ke kali dan segala macam. Yang terjadi adalah sebaliknya. Air yang harusnya ditampung oleh drainase kota yang dari pemukiman itu masukin ke jalan. Itu yang terjadi. Itu yang banyak yang terjadi. Contohnya yang paling gampang, drainase yang di dekat permukiman atau dekat daerah komersil, kecenderungannya ditutup oleh warga. Untuk apa? Untuk parkir mereka. Baik. Itu tadi Anda menyebutkan beberapa masalah terutama di dalam Betul. hal Jadi ini artinya gini loh. faktor. Sebentar Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan dari Kompasinar di aplikasi Google Hangout, silakan. Terkait penjelasan dari Pak Bambang. Silakan Mbak Rati. Ya, terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan sama Pak Bambang itu lebih ke sebenarnya kecepatan informasi mengenai jalan yang rusak itu memerlukan waktu berapa lama sampai ke pihak Bina Marganya. Terus update-nya biasanya informasinya dari mana? Mungkin seperti itu karena kan mungkin ada jalan yang rusak di suatu daerah, tapi dari pihak Bina Marganya nggak tahu gitu. Saya mau tahu biasanya sumber-sumbernya itu dari mana gitu. Baik, Mbak Berarti nanti akan dijawab Pak Bambang. Usai jeda tetap bersama kami di Kompasinar TV.